Bertemu lagi dengan Miss Poppy. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai teks eksposisi di kelas 10. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang mengupas suatu masalah dengan disertainya sejumlah argumentasi dan fakta-fakta. Lalu, teks eksposisi memiliki 5 ciri. Yang pertama, menjelaskan segala informasi atau pengetahuan. Kedua, menggunakan gaya informasi yang persuasif atau mengajak. Ketiga, harus memberikan penyampaian secara lugas dan menggunakan bahasa baku. Keempat, tidak melakukan pemihakan, yang artinya tidak untuk memaksakan kehendak penulis terhadap si pembacanya. Kelima, menyajikan sebuah fakta. Lalu kita akan membahas mengenai jenis-jenis teks eksposisi yang terbagi menjadi 6. Yang pertama, eksposisi definisi. Teks yang memaparkan definisi atau pengertian suatu topik tertentu. Kedua, eksposisi proses. Teks yang berisi tahapan-tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhirnya. Ketiga, eksposisi ilustrasi. Teks yang memberikan gambaran atau penjelasan yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan. Yang keempat, eksposisi pertentangan. Teks yang berisi hal pertentangan akan suatu hal dengan hal yang lainnya. Kelima, eksposisi laporan. Teks yang memberikan laporan dari sebuah peristiwa atau penelitian tertentu. Dan jenis yang terakhir yaitu eksposisi perbandingan. Teks yang ide atau gagasan utamanya dipaparkan dengan cara membandingkan suatu hal dengan hal yang lainnya. Lalu kita masuk ke struktur teks eksposisi yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tesis, kedua argumen, dan yang ketiga penegasan ulang. Mari kita bahas satu persatu strukturnya. Struktur yang pertama itu tesis. Tesis merupakan bagian pembuka dalam teks eksposisi. Tesis berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Biasanya, tesis itu pada suatu teks berada di paragraf pertama atau paragraf pembukanya. Lalu struktur kedua, argumen. Argumen adalah suatu bentuk alasan atau pendapat penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini, dikemukakan juga sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen yang diberikan si penulis tersebut. Lalu, penegasan ulang. Penegasan ulang berisi penegasan pernyataan-pernyataan umum sebelumnya. Dapat berupa saran, bagian ini disebut juga dengan kesimpulan. Jadi, pada penegasan ulang itu biasanya berisi kesimpulan yang berupa saran-saran dari si penulis tersebut kepada si pembacanya. Ini adalah contoh teks eksposisi pendidikan karakter di mana ada struktur tesis, argumen, dan penegasan ulangnya. Lalu kita masuk ke ciri kebahasaan. Pada teks eksposisi ada beberapa ciri kebahasaannya, yaitu ada kata teknis, konjungsi temporal, konjungsi kausalitas, kata kerja mental, kata perunjukan, kata persuasif, dan kata lugas. Kata teknis menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan masalah utama atau topik yang dibahas. Contohnya, tentang masalah kebahasaan, maka istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah ragam bahasa, ragam baku, kaidah kebahasaan, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berkaitan dengan waktu. Contoh, sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, namun, mula-mula, sekarang, dan masih banyak konjungsi temporal lainnya. Contoh dalam kalimat, ketika kamu mulai merasa jenuh, berhentilah sejenak untuk menenangkan otak. Setelah itu, belajarlah kembali dengan tenang. Lalu ada konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas merupakan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebaban untuk menyatakan sesuatu yang argumentatif. Contoh, jika, maka, sebab, disebabkan, karena, dengan demikian, akibat, oleh karena itu. Dan masih banyak contoh konjungsi kausalitas lainnya. Contoh dalam kalimat,
Saya melihat ketidakberesan mereka berbahasa. Antara lain disebabkan kekurangwibawaan bahasa Indonesia itu sendiri di mata mereka. Lalu kata kerja mental. Kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan atau pengalaman. Contoh, memperhatikan, mengetahui, memahami, berpendapat. Contoh dalam kalimat, tak menyangka salah seorang siswa di samping saya juga memperhatikan percakapan mereka. Lalu ada kata perunjukan. Menggunakan kata-kata perunjukan seperti kata menurut, berdasarkan, atau merunjuk. Contohnya, menurut beberapa peneliti, kesantunan juga melekat dengan kepribadian suatu bangsa atau kelompok masyarakat. Lalu ada kata persuasif. Menggunakan kata-kata seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, seharusnya. Contoh, kalangan terpelajar dengan julukan hebatnya sebagai tulang punggung negara, harapan masa depan bangsa, seharusnya tidak larut dengan kebiasaan seperti itu. Lalu ada kata lugas. Kata lugas adalah kata yang memiliki makna sebenarnya. Contoh, kata kampung maka memiliki makna lugas daerah yang berada di pinggiran. Atau contoh lain, kata payung memiliki makna lugas alat untuk melindungi tubuh dari hujan dan panas. Demikianlah pembelajaran kita mengenai teks eksposisi. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan bertanya kepada Miss dan tetap jaga kesehatannya ya. Terima kasih.